Eh, Selamat sore semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan materi manajemen penjualan. Eh, Suara saya terdengar ya? Dengar, Pak. Oke. Dengar, Pak. Screen-nya juga terlihat ya. Oke. Hari ini kita bicara tentang sales forecasting. Ya, jadi kita sebagai seorang pemasar, penjual, tidak hanya berkutat dengan penjualan, tapi kalau kita masuk di dalam tataran atau level manajerial, kita juga harus memprediksi budget atau anggaran. Beberapa waktu yang lalu, saya sudah menjelaskan tentang penjualan B2B, business to business. Saya memberikan contoh langsung bagaimana perusahaan tempat saya bekerja dulu melakukan proses penjualan business to business, khususnya untuk produk conveyor dan elektromagnet separator. Nah, di dalam praktika pekerjaan profesional saya di perusahaan itu dulu juga perusahaan saya juga melakukan penganggaran. Ya, intinya begini, ya kita harus bisa memprediksi, ya kira-kira penjualan itu berapa dalam 1 tahun berjalan, dan kemudian kita setelah memprediksi di sana, kita kemudian melihat berapa anggaran untuk penjualan itu dari perkiraan total sales revenue atau pendapatan penjualan yang akan kita kira-kira prediksi perolehannya. Nah, dari sana kemudian kita menarik anggaran penjualannya. Ya, itu metode yang paling umum. Jadi berapa omset penjualan kita, kemudian di situ kita melihat berapa persen dari omset penjualan itu yang kita jadikan anggaran penjualan. Nah, anggaran penjualan ini bertujuan untuk mendukung segala operasional penjualan. Ya, misalnya Anda sebagai sales business to business untuk perusahaan alat-alat tambang tentu saja harus seringkali bepergian ke seluruh Indonesia gitu ya, karena lokasi tambang itu berada di seluruh Indonesia gitu ya, misalnya tambang batu bara. Untuk Anda bisa bepergian, Anda tentu saja harus menggunakan pesawat biasanya ya. Kalau kapal laut kelamaan tuh, Anda jadi tidak produktif berhari-hari berada di dalam kapal laut kecuali Anda sedang santai atau liburan ya. Jadi ada anggaran untuk salesnya melakukan trip dengan pesawat udara misalnya. Sampai di lokasi tujuan, kalau dia butuh menginap, tentu saja ada hotel. Kemudian juga biaya makan. Ya. Nah, kadang-kala misalnya salesnya itu juga perlu memberikan souvenir, ya, tanda mata, pulpen, kaos, atau apa yang berlogo perusahaan. Nah, itu tentu saja ditanggung oleh perusahaan. Ada anggaran penjualannya, nggak mungkin itu keluar dari kantong salesnya sendiri kan. Nah, dan kadang-kala juga kita harus memperkenalkan produk atau jasa yang kita jual itu dalam bentuk seminar, baik formal maupun informal di perusahaan tujuan. Ya, misalnya saya dulu ke Sementonasa, kemudian juga melakukan semacam seminar produk kita di Sementonasa itu. Ya, tentu saja kita harus ada anggaran, misalnya ketika seminar itu berlangsung berakhir pada makan siang, ya kita harus memberikan makan siang gitu ya. Nah, itu tentu saja ada budgetnya. Ya.
kita memberikan souvenir, itu ada budgetnya. Ya. Nah, itu budget-budget resmi, ya, budget-budget resmi. Nah, belum lagi budget yang tidak resmi, yang di bawah tangan, yang Anda tahu sendiri, misalnya praktek bisnis di Indonesia kadangkala memerlukan hal tersebut, gitu ya, yang tidak bisa saya sebutkan di sini karena ini apa itu direkam kan ya, saya tidak bisa cerita detail. Kalau di kelas tadi saya bisa cerita lebih rinci. Kalau direkam saya nggak bisa cerita detail ya, karena cukup riskan gitu ya kalau direkam dan dimasukkan YouTube. Oke. Nah, jadi itu anggaran itu ya. Jadi kita nyusun anggaran. Nah, menyusun anggaran itu jadi dari yang paling lazim adalah dari proyeksi revenue penjualan. Nah, kalau di perusahaan saya dulu, kita kan bisnisnya B2B ya, business to business. Saya tidak terlalu banyak menggunakan slide ini ya. Ada sebagian yang nanti saya cerita dari slide, dari teori, tapi ini saya cerita praktek di lapangan dulu gitu ya. Jadi, teorinya nanti mendukung belakangan. Saya dulu menjual B2B kan, barang bisnis to bisnis itu. Nah, jadi kita punya beberapa project dan semuanya pasti tender ya. Saya sudah cerita kemarin karakteristik dari project saya itu adalah tender. Nah, tender itu ada yang ongoing, ada yang sudah selesai. Ada juga yang hard. Hard itu pending gitu ya. Jadi status tender itu bisa sedang berlangsung, sudah selesai atau pending. Kalau sudah selesai ya hasilnya sudah bisa ketahuan apakah kita menang atau kalah dalam tender itu. Kalau kita menang dalam tender itu dan proyek tendernya misalnya akan dieksekusi pada tahun ke depan, ya kita bisa masukkan revenue-nya itu pada tahun ke depan, 2021 misalnya. Nah, tapi kalau dia ongoing, berarti kan belum ada hasilnya. Kita nggak tahu apakah proyek itu nanti akan dapat ke kita atau tidak, gitu kan. Nah, kita nggak tahu. Nah, itu kita hanya memforecast-nya, gitu ya, memprediksi. Nah, memprediksinya seberapa akurat, Pak? Makin akurat kalau kita sebagai sales yang sudah berpengalaman. Ya. Kalau kita sudah sebagai sales yang sudah berpengalaman, ya kita akan kenal dengan baik kan perusahaan tempat kita melakukan tender itu. Ya, kita bisa tahu wah kalau tender kali ini kira-kira peluangnya hampir pasti kita yang masuk. Kalau yang ini kita baru saja pendekatan, kemudian kita juga nggak pernah masuk sebelumnya, kita nggak tahu perusahaan ini seperti apa, ya kira-kira peluang kita akan kecil, gitu ya. Jadi kita memforecast, ya, memforecast, tapi forecastnya juga tidak ngawur. Apakah tendernya itu akan menang atau kalah, tapi forecastnya itu berdasarkan dari apa experience, pengalaman si salesperson atau si tenaga penjualnya itu terhadap proyek yang sudah berlangsung. Makin berpengalaman salesnya, makin sales itu sudah bergaul lama dengan perusahaan partner B2B atau business to business-nya itu, maka makin dia bisa mengetahui apakah peluang untuk goal atau tidaknya tendernya itu besar atau kecil, gitu ya. Nah, itu yang ongoing. Ada juga project yang hard pending. Ya, misalnya dulu saya pernah manajemen perusahaannya mengalami pergantian, ya, dan kemudian itu perusahaan yang tempat kita ikut tender itu dia adalah perusahaan yang bentuknya strukturnya konglomerasi, ada induk perusahaan, ada headquarter perusahaan, ada anak perusahaan, ya. Nah, dia mengalami pergantian manajemen, kita sudah memasukkan tender itu lama, tapi seperti tidak ada progres, tidak ada apa itu, tidak ada
kelanjutan lebih jauh dari proses tendernya itu, seperti berhenti gitu. Kemudian kita baru belakangan dikasih tahu ini tender manajemen perusahaan mengalami pergantian, tendernya ditarik dari anak perusahaan ke induk perusahaan, dan kita diminta melakukan penawaran ulang atau membuat kembali dokumen penawaran atau quotation. Yang saya ajarkan sebelumnya, quotation itu merupakan dokumen penawaran dari calon penjual kepada calon pembeli atau purchaser. Purchaser-nya yang akan melakukan purchasing biasanya mengeluarkan dokumen yang namanya RFQ, Request for Quotations. Ya, Request for Quotations. Dokumen permintaan supaya calon supplier atau pemasok memberikan penawaran kepada kita sebagai calon pembeli. Nah, request for quotation itu kemudian oleh calon penjual produk atau jasa dibalas dengan dokumen yang namanya quotations atau dokumen penawaran. Dokumen penawaran itu ada nomor-nomornya, ya, ada bulan, tahun. Kemudian kalau di tempat saya dulu ada kodenya, ya, apa 0 misalnya dia dokumen itu belum pernah direvisi, 1 itu sudah pernah direvisi sekali, 2 itu berarti sudah pernah direvisi 2 kali. Itu gunanya apa? Untuk nge-trace perubahan-perubahan yang terjadi di dalam dokumen penawaran kita. Karena seringkali dalam prakteknya, kalau kita mengajukan penawaran, itu enggak, wes selesai penawaran itu, ya sudah diterima atau enggak. Seringkali kita diminta mengubah lagi dokumen penawaran itu karena berbagai sebab. Misalnya, karena spesifikasinya diinginkan untuk berubah, atau harganya tidak memenuhi pagu penawaran. Kemudian juga harganya, ya, harganya diminta berubah tadi itu. Nah, itu terjadi revisi dokumen kan. Nah, itu harus kita trace. Kita harus tahu dokumen penawaran kita yang terakhir itu yang mana. Ya, karena kalau enggak gawat, kita enggak mungkin hafal sebagai sales dokumen penawaran kita itu satu persatu karena kita menangani banyak customer kan. Dan seperti saya bilang di dalam business to business B2B, proses standar itu bisa ongoing dalam berbulan-bulan. Nggak mungkin kita akan hafal. Nah, jadi kita harus tahu revisi keberapa ini, mana yang jadi revisi terakhirnya. Karena kalau kita ngerevisi harga, misalnya kita balik lagi ke revisi ke dokumen 0 versi awal, ya bisa gawat. Salah ngasih harga nanti, salah ngasih negosiasi gitu kan. Nah, itu biasanya ada nomor-nomornya. Ya. Nah, nanti tiap item project dari proposal atau quotation itu kita prediksi, ya, baik yang ongoing, yang hard, yang pending, maupun yang sudah selesai tender, bagaimana statusnya. Ya. Yang pending ini juga kalau Anda lihat di masa pandemi COVID, banyak proyek-proyek yang didanai oleh APBD ataupun APBN, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia, itu APBD-nya mengalami realokasi dan penyisiran anggaran besar-besaran, sehingga menyebabkan banyak proyek yang kemudian ditunda, digeser di tahun berikutnya, atau sengaja diambangkan, dilihat dulu apakah nanti ada sisa uangnya atau enggak. Kalau ada sisa uangnya setelah dikuras oleh penanganan pandemi COVID ini, baru nanti tendernya dijalankan lagi mungkin akhir-akhir tahun gitu ya. Tapi mungkin digeser dari tahun tunggal, single years, menjadi tahun jamak atau multi years tendernya. Nah, itu banyak terjadi dinamika seperti itu. Ya. Nah, kita bisa buat tabelnya. Kalau di kelas saya bisa tuliskan oleh di kelas ada tabelnya itu ya. Nanti projectnya apa, perusahaannya apa, nomor quotation-nya apa, value dari tendernya itu apa, kemudian status tendernya gimana,
Nanti kita kalkulasi ya dalam tahun ke depan itu biasanya akhir-akhir tahun ya, dalam tahun ke depan itu uh, revenue atau pendapatan kita kira-kira berapa. Nah, baru setelah itu kita mulai menyusun uh, anggaran penjualannya dari revenue penjualan itu. Itu yang paling masuk akal. Nah, anggaran penjualan inilah yang nanti akan uh, mendukung segala aktivitas penjualan yang kita lakukan, ya pembelian tiket dan sebagainya, termasuk mungkin menggaji tenaga administrasi, penjualan dan seterusnya. Nah, di sini ada kata forecasting juga, ya. Jadi kita memprediksi. Nah, memprediksi itu juga kita harus tahu karakteristik lingkungan industri maupun karakteristik lingkungan makro. Misalnya dulu industri saya itu berkaitan dengan batu bara, ya kita jual alat itu untuk tambang batu bara kebanyakan. Nah, batu bara ini karakteristiknya apa? Lihat harga batu bara di pasar internasional. Kalau harga batu bara di pasar internasional lagi bagus, ya banyak proyek-proyek, tender-tender akan jalan. Tapi kalau harga batu bara di pasar internasional lagi rendah, ya proyek-proyek besar pasti akan halt, akan depending gitu ya. Nah, itu secara industri, misalnya sektor industri batu bara. Lebih makro lagi ya, kita harus tahu kondisi makroekonomi ya, makroekonomi. Misalnya ketika terjadi pandemi COVID seperti saat ini, ya semua aktivitas perekonomian tanpa terkecuali itu rata-rata mengalami penurunan yang sangat signifikan. Ya memang ada yang tetap tumbuh, tapi jumlahnya minoritas lah dibanding mayoritas yang turun drastis, gitu ya. Nah, kalau secara mayoritas turun drastis aktivitas ekonominya, maka kita bisa memprediksi bahwa banyak proyek tender yang akan tidak jalan gitu ya, akan tertunda gitu ya, apalagi kalau dia belum ditandatangani, akan pending. Nah, kita harus bisa melihat situasi makro ya, situasi makro. Dan pakar-pakar dan ahli-ahli ekonomi meramalkan bahwa situasi new normal ini tidak akan mudah. Artinya meskipun lockdown misalnya atau PSBB itu sudah dibuka, maka apa itu tidak serta-merta ekonomi itu akan bergerak seperti masa sebelum COVID gitu ya. Jadi untuk sementara waktu dia akan tetap tertekan sampai kondisi benar-benar normal ya, karena ada psikologi konsumen, kecemasan konsumen, dan pasti tetap nanti ada kecenderungan konsumen untuk menghindari transaksi-transaksi tertentu misalnya yang mengakibatkan bersentuhan, harus antar-antar, harus kontak fisik dan sebagainya, itu mereka akan minimalkan. Nah, di situ Anda bisa melihat nanti ya bisnis ini kira-kira gimana. Ya, usaha saya kira-kira gimana dengan kondisi new normal atau kenormalan baru atau normalitas baru tersebut pasca pandemi. Ya, ada pertanyaan dulu, silakan kalau mau didiskusikan. Ya. Halo Pak, Meli mau tanya Pak. Suaramu menggema sekali. Gimana? Oh, bentar ya Pak. Ya, agak mundur dari mic-mu. Kalau suaranya menggema sekali. Gimana? Nggak dengar sih. Halo? Ya. Masih menggema Pak? Gimana? Mau tanya, itu kan gimana kalau di perusahaan seperti perusahaan Bapak yang Bapak pernah kerja dulu, ya. kayak conveyor itu kan mengalami penurunan yang drastis kalau seperti saat ini. Ya. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh perusahaan dan bagaimana dengan kerugian yang dialami oleh perusahaan? Gitu aja Pak, makasih. Oke. Ya, saya benar-benar membayangkan perusahaan saya pada saat ini ya, jadi perusahaan saya bekerja dulu. Prinsipnya mereka akan kerugian itu adalah mereka akan menanggung mungkin proyek-proyek yang terhenti, artinya mereka tidak mendapatkan order. Sementara
perusahaan seperti itu biasanya akan memiliki cost yang tetap, yaitu berupa gaji pegawai. Contoh gaji sales, tenaga salesnya itu tetap ya. Saya sudah bilang kalau kalau di dalam B2B itu gaji sales itu biasanya akan fix gitu ya, karena mereka bekerja dalam jangka panjang dan mereka beda dengan sales B2C yang role-nya lebih lebih kurang important, kurang penting. Dia penting gitu ya, karena dia ngambil keputusan, penjualan dan segala macam. Ya, itu tekanannya dari biaya pegawai itu ya. Nah, tapi dari sisi produk tidak ya, karena gini, kalau kontrak itu sudah dijalankan, pasti akan dibayar harusnya, gitu ya. Jadi barang sudah kita kirim, kemudian sudah terjadi commissioning itu barang dipasang. Jadi ada istilah commissioning itu kita masang barang kan, nah, misalnya itu elektromagnet separatornya, kita pasang barang dan kemudian barangnya itu akan dites dan disaksikan kedua belah pihak jalan dan kemudian terjadi bust, berita acara serah terima gitu ya, serah terima. Nah itu biasanya akan dibayar ya. Tapi kalau yang ongoing kontrak ya terhenti gitu ya, terhenti. Sepanjang belum ada kontrak dia akan berhenti. Nah, apakah ada kerugian misalnya dari inventory produk? Kalau di tempat saya enggak. Kenapa? Karena kita enggak punya inventory produk. Kita baru akan produksi kalau ada demand. Dan manufacturing-nya itu di Australia gitu ya. Jadi manufacturing-nya itu di Australia ya. Kalau kita sudah mendapatkan dokumen kontrak, terjadi kontrak, ya baru Australia itu berproduksi karena kita custom ya, custom made to order, spesifikasinya banyak sekali dan tidak mungkin satu produk itu disamakan untuk semua konsumen terus kita bikin stok, tidak ada kalau di perusahaan saya dulu itu. Ya, jadi kerugiannya itu adalah dari sisi operational karyawan yang terus jalan, lebih ke sana. Kalau dari sisi produk yang tidak laku, tidak, karena dia tidak akan berproduksi kalau tidak ada pesanan, tidak bisa nyetop dia, karena produknya sangat custom, banyak spesifikasi, banyak pernak-pernik, banyak aksesoris, banyak suku cadang, banyak tipe, banyak jenis mesin, yang tidak mungkin akan sama satu dengan yang lain. Menjawab pertanyaannya, siapa tadi? Meli, Pak. Oke, jelas ya? Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, ya ini slide-slide yang lain ini nggak terlalu apa itu ya, karena concernnya manajemen penjualan itu kan pada aspek praktikanya ya, aspek praktisnya ini pendukung saja. Silakan nanti dibaca sendiri. Nah, jadi anggaran penjualan itu dia sebagai mekanisme kontrol juga dan instrumen perencanaan. Ya, perencanaan kita lebih baik kalau kita punya anggaran penjualannya, ya kita bisa mengkomunikasikan, mengkoordinasi, kemudian sebagai evaluasi kinerja juga, ya. Karena anggaran penjualan itu biasanya juga dikaitkan dengan apa itu jumlah penjualan, ya. Jadi dia saling terkait, ya. Dan jumlah penjualan Anda tahu di semua perusahaan itu sangat terkait dengan bonus sales sepertinya. Makin besar dia punya penjualan, bonus salesnya makin besar. Nah, di sini dia saling terkait ya dalam evaluasi kinerjanya. Jadi misalnya kita sebagai sales tidak bisa terlalu membuat proyeksi penjualan yang rendah karena proyeksi penjualan yang rendah itu akan mengakibatkan anggaran penjualan kita juga rendah. Kalau anggaran penjualan kita rendah, maka kita tidak punya cukup dana kan untuk operasional, untuk beli tiket dan sebagainya, untuk salesnya itu pergi kemana-mana dan mendukung operasional perusahaan. Ya, tapi di sisi lain kalau dia ngakali seperti itu kan target salesnya akan mudah tercapai karena target penjualannya rendah. Kalau target tercapai berarti bonusnya keluar gitu ya. Nah, itu bisa diakali seperti itu. Dia anggaran penjualannya itu terikat dengan
dengan proyeksi penjualan itu terikat dengan anggaran penjualan. Kalau proyeksi penjualannya dibuat sengaja rendah supaya bonusnya salesnya keluar, supaya bonus salesnya itu dia mudah mencapai, ya tentu dia tidak akan jalan dari sisi penjualannya karena budget penjualannya juga akan rendah. Ya. Nah, kemudian juga dia punya benefit penjual psikologis ya, karena dengan anggaran penjualan yang rasional kita juga berarti memproyeksi revenue penjualan yang rasional juga, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Kalau terlalu rendah kan perusahaan yang dirugikan, bayar bonus yang tidak semestinya. Kalau terlalu tinggi target penjualan, proyeksi revenue penjualan, ya salesnya yang akan give up, salesnya yang akan angkat tangan. Ya. Jadi dia merasa bahwa target ini nggak akan tercapai. Kalau target tidak tercapai kan berarti bonusnya nggak keluar, gitu kan. Nah itu psychological benefitnya. Dan kemudian mengurangi expenditure atau belanja perusahaan yang tidak terkontrol, gitu ya. Karena perusahaan itu walaupun bagaimana kayanya, walaupun dia punya anggaran yang katanya tidak berseri ya, tapi kalau kemudian dia merencanakan sesuatu pasti ada budgeting atau anggarannya, gitu ya. Oke. Ya, ini jadi sales budget ya, merencanakan jumlah sales yang kita proyeksikan tadi ya. Nah, itu yang saya bilang tadi, berapa sales revenue kita. Kemudian ada sales expense, itu dia merencanakan biaya-biaya yang akan muncul oleh kegiatan penjualan kita ya untuk mencapai target penjualan, misalnya tiket dan sebagainya. Kemudian ada biaya administratif ya untuk menopang biaya administrasi ya, misalnya pembelian alat tulis dan sebagainya gitu ya, atau untuk menggaji administrasinya. Nah, itu bisa masuk di situ. Secara teori itu seperti itu ya, tapi secara praktek kalau perusahaannya small, kecil gitu ya, ya dia nggak akan sampai membagi detail seperti ini ya, tapi dia akan tahu ya kira-kira dari kira-kira dari sales budget atau revenue saya berapa, kemudian kira-kira saya punya ini berapa ya, anggaran penjualan dan anggaran administrasinya berapa. Oke. Nah, kemudian ini beberapa metode untuk melakukan budgeting. Yang saya lakukan tadi, kalau Anda kira-kira tebak, adalah yang ini ya, percentage of sales. Jadi, dari total prediksi revenue penjualan, saya akan memprediksi anggaran penjualan saya. Diambil dari persentase penjualan. Tapi bisa juga diambil dari kemampuan kita. Atau competitive parity, ini kemampuan kita kompetisi dengan pihak lain, tapi kan ini tergantung pada pihak luar ya. Kalau kita dananya nggak kuat ya nggak mungkin kita mengikuti pesaing sepenuhnya. Kemudian objektif dan task ini tergantung pada proyek-proyek misalnya. Ya kalau proyek yang gede kita bisa kasih angkatan yang gede juga. Kemudian pada imbal hasil atau profit yang ingin kita dapatkan. Tapi yang saya lakukan di perusahaan biasanya adalah percentage of sales ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Tidak ada kayaknya. Oke. Pak, boleh tanya sekali lagi? Boleh, ya. Silakan. Ya, soal yang terakhir tadi tentang percentage sales, Oke. kan ada beberapa metode. Nah, sebaiknya kita apakah melihat perusahaan itu perusahaan apa untuk menentukan metodenya itu, atau gimana Pak dalam kita menentukan metodenya? Menurut saya tergantung kondisi Harus perusahaan. melihat apa? Menurut saya tergantung kondisi perusahaannya ya. Memang industrinya pengaruh. Tapi kalau yang paling mudah itu dan paling sesuai itu adalah tergantung pada revenue penjualan kita, baru kita ambil berapa persen. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan lagi? Itu yang paling mudah.
dan juga saya praktekkan. Sudah, Pak. Oke, thank you. Kalau gitu saya akhiri ya. Selamat sore semuanya. Nanti silakan komunikasi di ULS kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Thank you.